bahkan minuman keras tersebut alkohol dengan kadar 90%. Bila kadarnya sangat berlebih, pasien bisa mengalami sesak napas berat, bisa mengalami problem di livernya, atau bahkan hingga kanker hati, kemudian koma hingga meninggal. Selamat sore. Sore ini kita akan melakukan patroli cipta kondisi di area kargo. Aparat kepolisian resort kota Bandara Soekarno-Hatta mendapat laporan adanya sekelompok orang yang sedang menggelar pesta minuman keras di area bandara. Lokasinya di terminal kargo bandara. Benar saja, di area kargo ini terlihat orang yang sedang menggelar pesta minuman keras. Melihat kedatangan polisi, salah satu dari mereka berusaha melarikan diri. Polisi pun berhasil menangkapnya. Berapa nih, Pak? Ini apaan Berapa ini? nih, Pak? Ya cuma minum-minum doang kok, Pak. Minuman apaan ini? Di tempat ini, polisi menemukan botol minuman keras dengan merek terkenal. Black label. Warnanya begini amat ini. Coba periksa semua, coba. Banyak. Coba. Interogasi pun dilakukan. Kamu beli di mana ini minuman ini? Ada, Pak, teman saya, Pak. Polisi curiga minuman keras ini palsu. Coba KTP-nya. Coba lihat KTP dulu ya, Mas ya. Waduh. Cari duit capek-capek buat minuman begini. Kayak perlu ditindaklanjuti deh ini. Kalau dia bahaya, dia masuk bandara, dikonsumsi orang banyak. Halo, selamat sore Pak Kanit. Izin dilaporkan pada saat melakukan patroli di area kargo, kami menemukan sekumpulan orang mengkonsumsi minuman beralkohol. Hanya saya begitu ditanya, harganya jauh di bawah standar. Menurut keterangan dari mereka 230. Sepertinya kita siap. Perintah dilaksanakan. Siap Pak Kanit. Siap. Selamat sore Pak Kanit. Siap. Ya. Udah amankan, bawa kantor. Ketiga pria ini pun dibawa ke Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta. Bawa aja rokoknya, siapa tahu ada isi di bantal lagi, ada isinya buat ke polisi. Sabunya lagi. Ya. Oke, Pak Kadin. Udah clear ya? Sip. Clear semua. Ayo. Kamu beli di mana itu? Beli sama teman saya, orang kargo, Pak. Siapa? Pak, nama teman saya. Saya manggilnya biasanya bos-bos aja, Pak. Oh gitu. Ini ada di handphone ini? Ada, Pak. Handphonenya? Ada. Hah? Ada. Namanya? Ada, Pak. Bisa kamu telepon, kamu pancing ini. Untuk membuktikan kebenarannya, salah satu pria yang diringkus saat pesta minuman keras ini diminta untuk menghubungi sang penjual. Mau bantu kami nggak? Halo, Bos. Bos, gua mesen 2 ada nggak, Bos? Kita ketemu seperti tempat biasa aja, Bos ya. Nah, ini duitnya udah gue siapin nih, Bos. 2, Bos ya. Sama barang tadi malam, Bos ya. Oke, Bos. Gue tunggu ya, Bos. Ketemu tempat biasa, Bos ya. Oke, Bos. Ya, Bos. Selanjutnya, ditemani pria ini, polisi pun melakukan transaksi. Iya, Pak. Jual mana, Pak? Saya dulu itu, Pak. Aman itu intinya. Aman. Oh. Bahan
minuman keras tersebut alkohol dengan kadar 90%. Bila kadarnya sangat berlebih, pasien bisa mengalami sesak napas berat, bisa mengalami problem di livernya, atau bahkan hingga kanker hati, kemudian koma hingga meninggal. Lewat seorang peminum yang telah diamankan, anggota Polresta Bandara Soekarno-Hatta mencoba melakukan transaksi kepada penjual miras merek terkenal yang diduga palsu. Selanjutnya, polisi mendatangi tempat yang telah disepakati. Udah lama loh? Udah lama? Biasa. Di tempat ini, polisi pun bertransaksi dengan si penjual miras. Ada lagi? Ada kan? Iya, maksud gua nanti kalau temen buat malam mingguan. Terus gimana tuh? Gue cek dulu bang ya, kalau itu udah. Lumayan nih, barang kayak gini murah kan? Malam minggu lumayan ya. Ya udah bang, gua ambil ya. Iya siap bang. Cash aja lah gua, ya. Ya udah. Dan penjual miras ditangkap. Pria ini bernama Ahmad Rosyidin. Dari mulutnya keluar nama-nama yang masuk dalam lingkaran penjualan miras palsu bermerek terkenal ini. Ini barang dapat dari mana nih? Saya itu beli pak, beli juga pak. Dari mana? Dari Pade pak. Pade mana tuh? Jadi dia nyetok Pade siapa? Pade siapa? Saya manggilnya si Pade doang pak. Dia tinggal di mana dia? Dia daerah Kota Tua sih pak. Berapa sebotolnya? Kalau saya jual kan itu 230 pak. Dari dia berapa? Kalau dari Padenya 130, ada yang 150 pak. Tapi lu tahu nggak aslinya harganya berapa? Kurang tahu sih pak. Bantu gua dapetin ya sama tim ya. Baik pak. Ya. Iya pak. Berbekal informasi dari Ahmad Rosyidin, polisi kemudian melakukan perburuan. Anak saya. Pria ini bernama Heri Susanto Hadi. Itu anak saya kan masih bujangan. Ia diringkus di rumahnya. Udah ada yang nikah. Heri merupakan pemodal dalam bisnis penjualan miras palsu bermerek terkenal yang banyak beredar di wilayah Tangerang. Ibu Setelah menangkap Heri Susanto Hadi, giliran Suryati alias Gali diringkus di tempat tinggalnya. Suryati merupakan peracik miras palsu. Dari dalam rumahnya, polisi menemukan berbagai merek minuman keras palsu siap edar. Dalam kasus peredaran miras palsu ini, polisi menetapkan 4 orang tersangka. Mereka mempunyai peran masing-masing. Tersangka Ahmad Rosyidin bertugas menjual miras palsunya lewat media sosial. Sementara Rio Arpan bertugas mencari botol minuman keras bermerek bekas pakai. Sedangkan Suryati alias Galih bertugas meracik atau meramu miras dengan berbagai bahan.
Dan sebagai pemodal utama adalah Heri Susanto Hadi alias Pak D. John. Yang menjadi pemodal inilah yang menyuruh AR, RA, dan S untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian mereka mengambil keuntungan dari penjualan miras oplosan ini. Keempat tersangka kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta. Etanol ini memang menjadi satu campuran. Begitu kadarnya di atas 50 sudah muncul gangguan berpikirnya, halusinasinya muncul, bisa sampai koma, tidak sadar hingga meninggal. Bahan minuman keras tersebut alkohol dengan kadar 90%. Bila kadarnya sangat berlebih, pasien bisa mengalami sesak napas berat, bisa mengalami problem di livernya, atau bahkan hingga kanker hati, kemudian koma hingga meninggal. Ketiga tersangka jaringan penjual minuman keras palsu di Tangerang ini terus dimintai keterangan oleh polisi. Di hadapan penyidik, Ahmad Rosidin, salah satu tersangka, mengaku belum lama menjalani bisnis jual beli miras palsu bermerek terkenal. Kalau kamu peranannya sama Pak D ini apa? Kalau saya sih sebagai pembeli sekaligus peminum sendiri nih Pak. Kalau misalnya ada pesanan teman atau di online itu baru Pak. Jualnya itu lewat apa maksudnya? Gimana? Lewat Facebook aja Pak. Berapa per botol harganya? Kalau misalnya saya jual sekitaran 200 Pak. Merek apa itu? Semua Pak. Semua merek harganya 200? Tergantung Pak. Kalau misalnya jauh ya paling buat uang bensin aja sih. Sementara itu, tersangka Rio Arpan bercerita soal keuntungan yang ia dapat dalam menjalankan bisnis haramnya ini. Untuk botol-botolnya yang nyiapin Pak D atau kamu? Beli. Untuk cara pembeliannya itu bagaimana? Ya kita datang ke sana nyari gitu yang tukang jual botol, kayak tukang ronsokan gitu. Produksi awal Januari Pak. Awal Januari tahun 2019. Untuk keuntungannya kamu kira-kira udah memperoleh berapa? 500.000. 500.000. Heri Susanto Hadi alias Pak D. John. Pria inilah yang disebut-sebut sebagai pemberi modal. Namun tudingan itu dibantahnya. Yang memberikan modal siapa? Kalau tidak. Saya cuman jatuhnya saya bukan membeli modal tapi saya membeli. Membeli dengan cara? Ya, memberi uang. Memberikan uang untuk Ya, DP. Untuk DP, ya untuk DP. Istilahnya saya beli, saya ada uang, ya kan 400.000 ya kan, terserah dia mau ngasih berapa gitu. Nanti kalau kurang, ya kan kalau saya udah ada duit saya tambahin. Apa bedanya dengan pemodal? Saya membeli, cuman barangnya yang kita beli belum ada, jadi kita memberi uang baru dia bekerja. Berapa dapat keuntungan? Itu baru berjalan sekitar 2 minggu. Jadi barang tersebut baru mau laku sekitar 8, baru laku 3. Kelanjutannya kemarin udah ketangkep. Diperiksa secara terpisah, kami sempat mendengar pengakuan Suryati alias Galih, wanita yang bertugas meracik minuman keras. Kepada polisi, wanita asal Banyumas, Jawa Tengah ini mengaku ilmu meracik minuman keras ia dapatkan secara otodidak. Dari mana saudara tahu, Mbak tahu cara meracik minuman tersebut? Lihat dari suami yang dulu. Suami? Iya. Belajar dari? Enggak belajar, cuma melihat aja. Melihat? Iya. Berapa keuntungan yang Mbak dapat dalam
Keuntungan tipis Pak, aku jual cuma 60.000 per botol. Keuntungan 60 per botol? Enggak, aku jualnya per botol 60.000. Keuntungannya? Paling kalau 5 botol aku dapat 100. Minuman keras yang diracik oleh Suryati alias Galih ini tentunya sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang cukup menarik adalah dicampurkannya minuman keras. Bahan minuman keras tersebut, cairan minuman keras tersebut adalah dengan menggunakan ember dan gayung. Bahan-bahannya adalah alkohol dengan kadar 90%. Dicampurkan dengan minuman berenergi dengan jenis merek-merek tertentu. Itu saja tidak, juga dicampur dengan menggunakan minuman berkarbonasi dengan merek-merek tertentu juga yang warnanya coklat. Sehingga kemudian hampir mirip dengan jenis warna minuman keras yang diperjualbelikan yang ternyata oplosan tersebut. Jeruji besi penjara nampaknya sudah menanti keempat tersangka ini. Ini kita jerat dengan pasal 134, 137 dan 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Ancaman hukumannya sendiri di atas 5 tahun ya, kita tahan yang bersangkutan. Minuman keras sejatinya tidak baik untuk metabolisme tubuh manusia, baik yang asli, apalagi yang palsu. Nah, etanol ini memang menjadi satu campuran untuk minuman-minuman beralkohol yang sering dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya, seperti bir dan wine. Namun ada lagi jenis satu lagi namanya metanol. Nah, metanol ini mirip sekali. Problemnya dia memang mirip, tidak berwarna, mudah menguap, mudah beracun. Ini bentuk alkohol paling sederhana. Seringkali si pelaku tidak mengetahui apa sih jenis yang diminum ini karena mirip sekali. Terutama yang sering dikonsumsi etanol dan metanol ini. Kapan sih bisa terjadi kelainan pada pengkonsumsi etanol? Memang pada beberapa literatur itu dia begitu kadarnya di atas 50 sudah muncul gangguan berpikirnya, halusinasinya muncul, kemudian bila semakin berat bisa sampai koma, tidak sadar hingga meninggal. Dan jika dikonsumsi dengan kadar yang berlebih, tentu akan berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jangka pendek bisa bila kadarnya sangat berlebih, nah itu menyebabkan keracunan. Si pasien bisa mengalami sesak napas berat, kemudian koma hingga meninggal. Bila dia konsumsinya dalam kadar yang cukup tapi dalam jangka lama, ini harus diingat metabolismenya di liver. Sehingga tidak lama bisa mengalami problem di livernya. Atau bahkan hingga kanker hati. Nah ini memang pangkalnya pada sebagian kasus bisa karena alkohol. Apa yang tidak bisa dipalsukan di negeri ini? Mulai dari makanan, pakaian, hingga minuman keras. Jadi, berhati-hatilah bagi konsumen yang hendak membeli sebuah produk.